Selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian. Yang terhormat Dr. Sherly sebagai pengajar mata kuliah ini. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan pokok bahasan saya bab 8 dengan topik yang berjudul integrasi mutu ke dalam sistem kesehatan. Saya Joang Manuel Correa Ximenes dengan NIM 2011 08 0024. Saya akan memulai. Saya memulai dengan pengertian apa itu mutu. Jadi yang saya bahas di sini adalah secara sepintas ringkas pemahaman saya terhadap apa itu mutu, lalu apa itu sistem kesehatan, dan kepentingan mutu dalam sistem kesehatan. Saya mulai dengan pengertian mutu. Dari beberapa ahli yang memberikan definisi, saya bisa menyimpulkan bahwa mutu atau kualitas adalah keseluruhan dari kepuasan konsumen yang didasarkan terhadap penilaian dia terhadap standar minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah produk atau jasa yang dia terima. Seperti yang Philip Crosby katakan, conformance to requirement, artinya sesuai dengan yang disyaratkan. Lalu seperti Edwards Deming mengatakan itu mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Ada juga mengatakan full customer satisfaction, seperti Baum mengatakan murni keseluruhan dari kepuasan konsumen. Lalu Jural mengatakan fitness for use, kesesuaian dalam penggunaan. Itu merupakan beberapa definisi tentang mutu yang ada. Lalu berikutnya adalah slide tentang kapan ada konsep kualitas atau mutu ini diperkenalkan ke dalam sebuah organisasi atau sebuah pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan. Sebelum ini semua aktivitas yang kita lakukan ini tidak menerapkan konsep mutu atau kualitas di dalamnya. Tapi sejak tahun 1930-an konsep mutu ini mulai diperkenalkan. Didahului dengan konsep inspeksi, saya terjemahkan sebagai inspeksi atau supervisi yang dilakukan oleh atasan, biasanya yang dilakukan oleh pemegang program untuk menginspeksi apa yang dilakukan oleh bawahan atau staf di lapangan sesuai dengan ini. Jadi aktivitas inspeksi akan melibatkan measuring, pengukuran atau penilaian, examine atau evaluasi, lalu pengujian. Jadi menguji standar-standar yang ada, yang sudah ada, minimum yang ada ini dibandingkan dengan apa yang kita lakukan atau yang kita berikan. Lalu tahun 1960-an bergeser semakin lebih baik. Konsep mutu atau kualitas ini dirangkum dalam sebuah konsep quality control atau pengendalian mutu. Seperti didefinisikan sebagai a part of quality management focus on fulfilling quality requirements. Jadi bagian dari manajemen kualitas yang berfokus untuk memenuhi kualitas dari persyaratan yang ada. Jadi quality control ini biasanya seperti masih dengan konsep yang sama, orang di belakang meja, pemimpin, direktur atau kepala departemen, itu mereka datang untuk melihat, menyampaikan konsep kualitas ini sebagai pengendalian mutu ini. Mereka datang untuk memastikan bahwa kita melakukan sesuatu yang berfokus pada memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Lalu tahun 70-an ini konsep kualitas dalam organisasi, implementasi kualitas bergeser lebih ke arah yang lebih baik lagi, dikonsepkan sebagai quality assurance. Quality assurance lebih luas lagi, itu merupakan bagian dari
manajemen kualitas yang di sini berfokus juga pada penyediaan confidence, keyakinan atau kepercayaan bahwa standar-standar yang berkualitas ini akan terpenuhi. Artinya dari proses awal ini kita sudah memasukkan aspek kualitas itu dari awal, dari perencanaan, penyediaan, baru sampai pada pelaksanaan, dan mungkin bahkan sampai pada hasil yang didapat itu kita sudah memikirkan aspek kualitasnya. Lalu tahun 90-an, 1990-an, konsep kualitas dalam organisasi ini hadir dengan istilah total quality management. Di sini itu semakin luas karena dia merupakan sebuah sistem yang kalau kita berbicara sistem berarti itu semua terorganisir, strukturnya bagus, terorganisir, dan itu disahkan dengan sebuah kesepakatan bersama. Jadi didefinisikan sebagai total quality management, didefinisikan sebagai sebuah sistem manajemen berdasarkan pada prinsip-prinsip yang setiap member atau setiap anggota dari organisasi tersebut harus berkomitmen untuk menjaganya dalam standar-standar yang dengan kualitas yang tinggi dan diterapkan di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap aspek di dalam perusahaan atau institusi mereka. Jadi di sini konsep kualitas itu tidak hadir dari atas ke bawah, tetapi justru dalam tim dari bawah ke atas, karena semua orang terlibat untuk menentukan, mendesain apa itu kualitas, dan sama-sama semua berkomitmen untuk melaksanakan ide kualitas tersebut. Apa beberapa ciri-ciri dari atau karakteristik dari kualitas atau mutu? Ada 10 yang saya temukan. Pertama adalah akurasi, ketepatan, tepat dalam perencanaan, tepat dalam pelaksanaan implementasinya, tepat dalam sasaran, juga tepat dalam pembiayaan, sehingga apa yang kita buat ini benar-benar ada manfaat dan sesuai dengan apa yang ada. Lalu ciri berikutnya adalah courtesy atau diterjemahkan seperti kesopan santun, sopan santun atau etika. Jadi di sini juga berbicara tentang kualitas mutu atau berkualitas itu juga berbicara tentang sopan santun, etiket. Kenapa itu harus ada? Karena yang kita layani terutama dalam bidang kesehatan adalah manusia, konsumen kita itu adalah manusia, sehingga pribadi manusia itu sendiri juga perlu kita hargai dengan cara ya kita sopan ke mereka, melakukan hal-hal yang beretika ke mereka. Lalu ciri berikutnya adalah credibility. Jadi kualitas itu, hal-hal yang berkualitas itu akan bisa dipercaya, dapat dipercaya. Itu salah satu cirinya, bisa dipercaya. Karena seperti tadi definisi yang disampaikan, kualitas itu tergantung pada konsumen, dan konsumen ini merupakan pihak kedua yang mengakses pelayanan kita, lalu memberikan untuk mengapresiasikan apa yang mereka sudah terima, sehingga sebaik apapun yang kita sediakan, tetapi tetap mereka yang akan memberikan kesimpulan. Nah, jadi kalau yang kita berikan itu bisa mereka percaya dan itu hal yang bisa maka mereka akan mengatakan itu berkualitas. Ciri berikutnya adalah tentang safety atau kenyamanan, keamanan dalam apa yang jasa atau barang yang kita berikan untuk konsumen kita. Jangan sampai pelayanan yang kita berikan, jasa atau barang yang kita berikan justru malah mengancam keselamatan baik jiwa maupun raga dari pasien atau konsumen kita. Berikutnya adalah efisiensi.
efisiensi merupakan salah satu ciri dari kualitas, yang saya terjemahkan, saya interpretasikan sebagai adanya keselarasan antara usaha upaya yang kita lakukan dengan hasil yang maksimum. Jadi dengan usaha yang seminimal mungkin, kita ingin mencapai hasil yang semaksimal mungkin, terutama di kami di Timor Leste yang situasinya serba terbatas, baik human resource, infrastruktur, atau sistemnya sendiri juga masih banyak keterbatasan. Maka mungkin efisiensi ini sangat penting untuk kami terapkan di sini. Ciri berikutnya adalah responsiveness. Artinya di sini pelayanan yang kita berikan, apa yang kita lakukan untuk konsumen kita dikatakan berkualitas jika itu menjawab kebutuhan mereka dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi memberi solusi. Kemudian ciri berikutnya adalah accessible, dapat diakses. Sesuatu yang dikatakan berkualitas, pelayanan yang kita berikan dikatakan berkualitas jika bisa diakses oleh semua orang kapanpun, mudah untuk diakses. Akses untuk pelayanan ini jangan sampai dibatasi dengan keadaan fisik yang tidak sempurna atau tidak bisa diakses oleh golongan tertentu, ras tertentu, atau penganut kepercayaan tertentu. Lalu berikutnya adalah komunikasi. Ini juga merupakan salah satu ciri kualitas. Jadi komunikasi yang baik itu sangat penting. Seperti saya tadi sampaikan, di Timor Leste ini mungkin hal ini menjadi sangat penting bagi kami, karena semua keterbatasan yang ada untuk saat ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang dekat, sehingga komunikasi menjadi sangat penting. Ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, maka pelayanan yang kita berikan ini meskipun terbatas tapi akan diterima oleh mereka dengan baik. Jadi komunikasi yang kita maksud di sini mungkin tidak terbatas sama komunikasi verbal saja, tetapi juga komunikasi non verbal, bahasa tubuh, seragam, atau apapun itu, termasuk juga penggunaan teknologi modern dalam menyampaikan sebuah ide, konsep, atau informasi ke konsumen kita atau pasien kita. Ciri berikutnya adalah aman, rasa aman. Rasa aman. Dari pelanggan harus merasa aman, konsumen harus merasa aman, pasien harus merasa aman. Aman tentang mereka aman bahwa rahasia mereka terjaga, mereka merasa aman bahwa wibawa mereka terjaga, privasi mereka terjaga, informasi mereka terjaga. Jadi informasi yang mereka berikan, apa yang ada tentang mereka ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Ruang lingkupnya sangat terbatas. Misalnya institusi bersangkutan, dokter atau pihak manajerial, lalu mungkin dari pihak hukum bisa untuk bisa mengakses, dan tentunya pasien sendiri juga bisa mengakses informasi tentang dia kapanpun. Ciri terakhir dari mutu atau kualitas adalah punctuality atau ketepatan waktu. Di Timor Leste ini kami kira masih bermasalah dengan masalah ketepatan waktu ini. Jadi pelayanan yang kita berikan ini kadang-kadang mengalami delay, penundaan yang begitu panjang, sehingga ya akhirnya konsumen, pasien itu sampai jengkel segala macam, sehingga mereka mengatakan itu tidak berkualitas. Nah, dengan ketepatan waktu, maka apa yang kita kerjakan ini juga akan memberikan, bisa menjamin hasil yang baik pula. Jadi ketepatan dalam perencanaan, ketepatan dalam pelaksanaan, ketepatan waktu dalam pengawasan, dan juga ketepatan waktu dalam mengevaluasi. Itu sangat penting. Berikutnya adalah berbicara tentang sistem kesehatan. Jadi apa itu sistem kesehatan? Oleh WHO mengatakan bahwa sistem kesehatan merupakan seluruh kegiatan yang mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Jadi sistem ini hadir untuk maksud
yang jelas, memberikan jaminan bahwa kesehatan, kualitas hidup masyarakat itu akan menjadi lebih baik dengan sistem ini. Nah, itu berbicara tentang sistem kesehatan. Dengan demikian, sistem kesehatan tidak terbatas pada seperangkat institusi yang bersifat untuk mengatur saja, artinya hanya merupakan ranah atau hal yang dilakukan oleh pemimpin saja, direktur, kepala departemen, kepala bagian saja, atau tidak berbicara hanya mengenai biaya saja, pembiayaan saja, atau memberikan atau pelayanan kita berikan, tetapi sistem kesehatan ini juga merangkul semua hal yang lain di luar dari itu, seperti kelompok yang bisa memberikan masukan atau input pada pelayanan kesehatan kita, terutama sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas, serta pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam pertemuan WHO se-Asia Tenggara (SEAR) tahun 2000 itu disampaikan seperti ini. Lalu fungsi sistem kesehatan, dari saya memahami ada 4 fungsi sistem kesehatan yang penting, yang utama. Pertama itu sistem kesehatan sebagai penyedia sumber daya. Sistem kesehatan itu menjamin bahwa ada tenaga kesehatan yang berkualitas, yang bisa menjawab atau yang bisa memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepada pasien. Sistem kesehatan juga menjamin bahwa infrastruktur, ada fasilitas kesehatan yang tersedia, yang cukup bagi masyarakat atau pasien, konsumen untuk bisa datang berobat atau mencari kesembuhan. Sistem kesehatan juga fungsi berikutnya adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi artinya di sini bukan berbicara tentang tempat, tetapi berbicara tentang program yang sudah ada. Jadi itu dalam satu sistem. Jadi kebijakan yang kita buat, politik yang kita buat itu dituangkan dalam satu sistem kesehatan yang baik. Dengan adanya sistem kesehatan ini, maka kita yakin, masyarakat yakin bahwa akan ada jaminan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu benar-benar akan terjadi. Sistem kesehatan juga berfungsi untuk melihat pembiayaan anggaran operasional untuk kesehatan, kegiatan kesehatan kita. Di sana akan menjamin bahwa apa yang kita buat, semua program-program itu ada sumber dana, ada rancangan pendanaan untuk program-program tersebut, sehingga dalam implementasinya akan lancar. Lalu fungsi terakhir yang sangat penting adalah sistem kesehatan ini sendiri juga berdiri sebagai regulator. Jadi salah satu fungsinya sebagai regulator. Jadi sebagai satu dokumen tertulis yang disahkan karena merupakan konsensus bersama, maka setelah disahkan ini, dokumen ini tersendiri, sistem ini sendiri juga akan menjadi sebuah regulator bagi kita. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita terapkan, apa yang kita implementasikan di lapangan itu harus sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam sistem kesehatan ini. Lalu terakhir adalah berkaitan dengan pentingnya mutu dalam sistem kesehatan. Seperti yang kita sudah bahas di awal, mengatakan bahwa kegiatan dulu di awal-awal itu konsep mutu ini tidak ikut sertakan atau tidak disinggung dalam suatu kegiatan, tetapi tahun 1900-an itu mulai memperkenalkan konsep mutu dalam semua aktivitas kita, dalam organisasi, dalam institusi segala macam. Lalu kenapa itu menjadi penting konsep mutu ini dalam sistem kesehatan? Yang jadi dasar pemahaman saya, pemikiran saya adalah bahwa pertama, yang kita layani, pasien yang kita layani adalah subjek. Kita sudah bergeser dari paradigma atas ke bawah, dari tenaga kesehatan yang menentukan segalanya, dokter yang menentukan segalanya. Kita sudah bergeser ke paradigma yang mengatakan bahwa intervensi terhadap kebutuhan pasien, konsumen adalah merupakan hasil rembukan bersama. Memang agak susah, tetapi
seperti itu paradigmanya seperti. Jadi kita perlu menghargai martabat, hak, privasi, otonomitas pasien, dihargai sebagai seorang individu yang sama seperti kita. Kedua, kualitas penting dalam sistem kesehatan karena dengan menyertakan konsep kualitas ini dalam sebuah sistem, maka kita bisa menjamin bahwa pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan terbaik. Dengan pelayanan yang terbaik itu diharapkan bahwa hasil yang dicapai juga merupakan hasil yang terbaik. Konsep mutu yang hadir dalam sistem kesehatan juga itu menjadi penting untuk menyelaraskan kebutuhan atau tuntutan dari pasien dari berbagai macam kebutuhan yang ada. Kita bandingkan dengan keterbatasan yang kita punya, sumber daya, kapasitas, terutama seperti yang tadi saya katakan di Timor Leste, maka perlu ada keselarasan antara kebutuhan, tuntutan dengan kapasitas kemampuan kita untuk menjawabnya. Jadi maka kalau sistem kesehatan ini berkualitas, tentunya berbagai ide inovatif, kreatif yang bisa dilakukan, diimplementasikan untuk meminimalisir, mengurangi kekurangan-kekurangan kita yang ada ini dalam memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari pasien. Lalu kualitas dalam sistem kesehatan ini sendiri juga di salah satu sisi sebagai tadi regulator, ini sistem kesehatan sebagai regulator ini dengan adanya konsep mutu, maka dia tidak cuma hanya meregulasi atau mengatur saja, tetapi dia juga bisa mengarahkan. Jadi dalam sistem kesehatan yang bermutu ini sudah ditetapkan indikator-indikator, prosedur-prosedur segala macam yang menjadi tolok ukur digunakan sebagai pendamping kita dalam melaksanakan program-program kesehatan. Dengan konsep mutu juga di dalam sistem kesehatan, maka seperti yang tadi kita katakan bahwa konsep mutu ini membahas dari awal sampai akhir, bahkan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan sistem kesehatan yang berkualitas, maka bisa dijamin bahwa proses awal, implementasi dan proses akhir, dan termasuk juga proses yang akan datang itu bisa dijamin keberlanjutannya. Jadi di sini mutu atau kualitas itu memang sangat penting dalam sebuah sistem kesehatan. Saya kira penjelasan atau pemahaman saya yang saya sudah sampaikan terkait dengan topik integrasi mutu dalam sistem kesehatan ini, segala kekurangannya saya mohon masukan dan arahan dari teman-teman dan juga dari Dr. Sally sebagai pembimbing kita. Terima kasih. Jika ada perkataan yang tidak baik, saya minta maaf. Salam.